Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with Bu Rianti. Today, Bu Rianti ini akan mempresentasikan terkait kisi-kisi PTS PKN ya. Tolong disimak baik-baik before we start our lesson. Let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Let's check it out. Kita lihat. Nah ya, kita langsung mulai ya nak. Pertama itu ada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini adalah lambang negara kita ya. Di sini ada semboyan. Semboyannya itu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Kalian harus saling bersatu, harus saling rukun, tidak boleh bertengkar meskipun ada perbedaan. Selanjutnya di sini ada sila pertama dengan simbol bintang, sila kedua dengan simbol rantai emas. Rantai emas ini ada lingkaran dan ada perseginya. Lingkaran itu artinya perempuan. Kalau perseginya itu artinya laki-laki, di mana perempuan dan laki-laki itu harus saling bersatu, tidak memandang gender. Kita semua rakyat harus bersatu demi keutuhan NKRI kita. Selanjutnya, untuk sila ketiga ini ada pohon beringin. Dan sila keempat ada kepala banteng. Ingat, nah kalau misalnya di soal, simbol sila keempat adalah apa? Jangan kalian jawab banteng, bakalan ibu salahin. Kalau banteng itu pasti ada badannya, ekornya, kakinya, banyak banget ya. Padahal kalau di sila keempat ini yang terpampang itu cuma palanya aja. Jadi kalian harus benar-benar detail. Kepala banteng, kayak gitu ya. Next, yang kelima ini adalah padi dan kapas. Ibu yakin kalian pasti paham ya, karena ini sudah diulang-ulang dari kalian kelas 1. 1 bintang, 2 rantai emas. Kalau ibu ngajarin ke anak-anak yang kelas rendah seperti ini. 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, dan 5 padi dan kapas. Seolah-olah kita memegangnya. Next slide. Nah, ada penerapan Pancasila. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, berarti orientednya itu kemana? Ke Tuhan, ke Allah ya, kepada Sang Pencipta. Contoh penerapannya apa? Berdoa, beribadah, membaca Quran, pergi ke gereja, pergi ke kelenteng, seperti itu. Kalau yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus bersikap adil. Tidak boleh membeda-bedakan ya, nak. Contohnya dengan membantu teman. Meskipun warna kulitnya beda, agamanya beda, kalian tuh nggak boleh saling gibah. Nggak boleh tuh saling gibahin teman kalian. Kalian itu bersatu sama-sama bangsa Indonesia. Kalian harus memajukan negara Indonesia. Dan juga tidak boleh membeda-bedakan teman. Seperti itu ya. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu rukun, tidak bertengkar. Kalian itu tidak boleh bertengkar ya, nak ya. Selanjutnya itu, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yaitu bermusyawarah. Kalau kalian masih kelas 5 SD, peran kalian itu pemilihan dalam ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara. Kalau misalnya di lingkungan rumah itu, kalian bisa pemilihan atau pembagian tugas. Misalnya, ibu yang menyapu, kakak yang cuci piring ya, itu termasuk discussion, bermusyawarah ya. Bermusyawarah ini terdapat nilai kekeluargaan untuk mencapai mufakat, untuk mencapai hasil ya, seperti itu. Selanjutnya yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain dan mengedepankan sikap adil, seperti itu ya anak ya. Sebentar dulu. Ya, sudah di record ya, takutnya lupa ibu. Nah, maksudnya apa? Kita tidak boleh meminta-minta hak terlebih dahulu. Kita maunya hak terus, haknya dipinta mulu, tapi sedangkan kewajibannya belum kita laksanakan.
Kalian harus bisa membedakan dari penerapan Pancasila ini di lingkungan masyarakat, di keluarga kalian, dan di sekolah seperti itu ya. Di rumah, di keluarga, dan di lingkungan masyarakat kalian harus bisa membedakan penerapan Pancasilanya. Kalian sudah pernah menuliskan di buku tematik sebelumnya, di tema 1 ya, seingat Ibu, kalian menulis penerapan-penerapan di masyarakat ya. Selanjutnya, kalau misalnya kalian kewajiban itu kan sesuatu yang kalian laksanakan ya. Contohnya itu di sekolah kalian wajib mengikuti peraturan sekolah. Wajib memakai seragam sesuai dengan harinya, itu peraturan. Baru kalau kalian sudah melakukan kewajiban, kalian dapat hak nih. Haknya apa? Dapat penilaian dari guru, dapat rapot, dapat pelajaran, seperti itu ya. Karena memang hak kita tuh sudah dituang dalam undang-undang terkait hak mendapatkan pendidikan, penghidupan yang layak, seperti itu. Next slide. Nah, tadi udah Ibu kasih tahu ya, hak pada dasarnya adalah sesuatu yang harus kita terima atau kita nikmati. Contohnya mendapatkan tempat tinggal yang layak, hak memperoleh pendidikan, memperoleh penghidupan yang layak. Maksudnya di sini apa sih memperoleh pendidikan? Pemerintah sudah mencanangkan program wajib belajar yaitu dari SD, SMP, SMA itu gratis, gratis. Makanya tuh kalian jangan pada males-malesan untuk belajar karena kalian memang wajib belajar, kewajiban kalian tuh belajar. Belum pada pacar-pacaran dulu, nggak apa-apa suka sama lawan jenis, tapi nggak usah kalian tuh ngeklaim nih pacar aku, pacar kamu, nggak usah kayak gitu. Selanjutnya memperoleh penghidupan yang layak. Kita bebas dapat mempunyai hak kehidupan yang layak. Kita tidak diintervensi oleh orang, kita tidak disudut-sudutkan, tidak, pokoknya kita bebas freedom untuk hidup seperti itu yang layak ya. Seperti ini sepertinya kalian sudah paham. Ibu next slide saja ya nak ya. Nah, ada hak, ada kewajiban. Kewajiban itu segala sesuatu yang harus atau wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban ini bisa ada di lingkungan keluarga, di sekolah, atau di masyarakat. Contohnya apa? Menjaga kebersihan rumah, membantu orang tua, mematuhi peraturan keluarga, dan belajar. Kayak gitu ya nak ya. Ibu next. Nah, ada nilai-nilai musyawarah nih. Musyawarah itu kita lakukan untuk mendapatkan mufakat, menemukan mufakat. Arti mufakat itu apa? Hasilnya, seperti itu ya. Nilai-nilai musyawarah itu ada pertama kebersamaan. Kita itu bisa bermusyawarah kalau bersama-sama. Nggak mungkin kita bermusyawarah sendirian. Kasian banget kalian ya kalau sendirian itu namanya bukan musyawarah. Selanjutnya, 2, kebebasan berpendapat. Dalam bermusyawarah itu kita bebas banget berpendapat. Bu, menurut saya si A ini pantas banget jadi ketua kelas karena dia itu tanggung jawab, Bu, anaknya, Bu. Dibuktikan dengan selalu membawa buku tematik, tidak pernah ketinggalan bukunya, selalu hormat kepada guru, sopan santun. Sikapnya bagus deh, Bu, TOP banget. Nah, seperti itu. Selanjutnya menghargai pendapat orang lain. Kalau misalnya yang satu udah bilang kayak gitu, kalian jangan pada mencemooh, jangan juga acuh tak acuh ya. Kalian dengarkan kalau orang lagi present menjelaskan dia mau milih A, mau milih B, kalian harus dengarkan, kalian harus menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, yang keempat itu nilai jiwa besar serta lapang dada. Ini penting banget nih. Yang terpilih A, pilihan kita isi B. Jangan pada Bu Yanti pilih kasih nih. Aturan A yang menang. Ini pasti yang ikut-ngikutin nih, yang B nih gitu. Jangan kayak gitu. Kita harus lapang dada dengan apa yang kita hasil mufakatnya tuh harus terima. Seperti itu ya, Nak. Ini harus kalian pahami terkait nilai-nilai musyawarah. And next adalah tanggung jawab.
Tanggung jawab juga dibedakan menjadi 3 macam ya. Tanggung jawab kepada keluarga, di lingkungan keluarga, tanggung jawab kepada lingkungan sekolah, dan tanggung jawab di kehidupan berbangsa ya. Yang pertama itu memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Ketertiban, jangan nyoret-nyoret, misalnya tempat-tempat umum, shelter busway kalian coret-coret. Itu kan memelihara ketertiban, nggak boleh kayak gitu. Yang kedua, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan. Contohnya itu kalian harus saling toleransi terhadap perbedaan. Terus juga selalu memberikan nilai-nilai positif. Terus untuk budaya yang tidak luntur, kalian mempelajari budaya-budaya kalian dan kalian tampilkan menggunakan bahasa-bahasa daerah seperti itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas. Ini yang terpenting ya. Kembali lagi kita harus toleransi gitu. Unity in diversity. Kita harus bersatu dalam perbedaan. Karena kan banyak suku, banyak bangsa, banyak suku, banyak ras, banyak agama. Tidak boleh mengkotak-kotakan terkait perbedaan tersebut. Seperti itu ya, Nak ya. Jadi harus dipahami setiap hal-hal seperti ini harus kalian bisa tahu. Oh, ini dalam keluarga, ini dalam kehidupan bermasyarakat, ini dalam lingkungan sekolah, seperti itu. Nah, akhir deh. Thank you ya, Nak ya, sudah mendengar penjelasan dari Bu Rianti. Bu Rianti selalu berpesan kepada kalian, kejujuran itu lebih utama ya. Prestasi itu penting, tapi kejujuran itu lebih utama. Oke, jika ada yang ingin tanyakan, boleh kalian tanya-tanya Ibu via grup WA ya. Oke, I think it's enough for today. Thank you, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.